Selamat pagi buat anak-anakku. Kita lanjutkan pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar pada pagi menjelang siang ini. Kami berdoa Tuhan dari kami dengan semua belajar dan Tuhan berkati materi ajar kami supaya jadi berkat baru buat kami. Berkati yang mengajar kami, berkati Bapa dan Mama, Abang, kakak, adik kami sekalian, dan kami serahkan itu kami supaya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi ini kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku yang di kelas tidur, pada hari ini kita akan lanjutkan kita dengan topik bentuk solidaritas di tengah masyarakat pengajian. Kalau kalian lihat gambar di layar ini adalah sebuah kegiatan pemberian bantuan. Pemberian bantuan ini adalah bukti konkret, ini bukti nyata kepedulian, rasa solidaritas kepada sesama. Manakala ada sesama kita dalam kesusahan, manakala dalam kehidupan ini ada teman kita dalam kesulitan, maka jiwa kita terpanggil untuk membantu dan berbudi kepada mereka. Maka materi kita hari ini adalah mengasah atau mempertajam nilai sosial kita, kepedulian kita kepada sesama. Jadi jangan cuek, jangan pelit, ya. Kita punya pena dua, ketika teman kita nggak punya pena saat pembelajaran akan dimulai, maka jiwa solidar kita akan memberikan pinjaman pena buatnya supaya dia bisa belajar. Baik, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk solidaritas atau kepedulian di tengah masyarakat majemuk. Nah, saya ulangi lagi, majemuk itu artinya beragam. Jadi masyarakat kita itu beragam, dari suku, dari agama, dari budaya, beragam. Nah, kalau kalian lihat burung Garuda Pancasila di kaki itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda tapi satu juga. Jadi kemajemukan, keberagaman bangsa kita terikat dengan dasar Pancasila. Maka kita bisa hidup berdampingan, sosial, bertetangga dengan orang-orang yang beda dengan kita. Nah, bagaimana bentuk kepedulian atau sikap solidaritas seorang murid atau remaja Kristen? Yang pertama, menghargai teman dan orang lain dalam berbagai perbedaan. Jadi kalau ada temanmu yang berbeda dengan keyakinan agama, kau harus menghargainya. Contoh, kalau teman kalian beragama Muslim, sebentar lagi akan melakukan ibadah bulan puasa, maka kau harus menghargai. Janganlah kau pula makan-makan di depannya, karena itu tidak baik dalam konteks toleransi. Yang kedua, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadah. Kalau kita tahu teman kita yang berkeyakinan lain, dia tidak boleh misalkan mengkonsumsi makanan A, jangan disodorkan. Itu termasuk kita tidak menghargai. Lalu ketiga, berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan. Jangan engkau berkata kau gak teman karena kau gak segereja, gak seiman. Gak boleh. Kita sesama anak bangsa, sesama ciptaan Tuhan, harus saling mengasihi. Dan yang keempat, dapat kerjasama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial. Kaya dan miskin, karena kau orang kaya lalu kau gak mau berteman dengan orang miskin, itu tidak boleh. Siapapun teman-teman kita, dari keluarga manapun dia, agama apapun dia, mereka adalah teman-teman kita, ya. Jadi kita bisa membangun kerjasama, misalnya kerja kelompok, misalnya bergotong royong. Kita mampu bekerja sama dan menolong teman yang tidak sama dengan kita. Itulah bentuk
pada mazmur yang dinyanyikan orang Yahudi manakala mereka naik ke Yerusalem ketika mereka berziarah. Ya, mazmur ini mengungkapkan kebenaran rohani yang sama dengan Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 di mana Yesus sedang berdoa syafaat dengan para pengikutnya, umatnya, gereja di muka bumi tetap satu dalam kasih, dalam kekudusan dan dalam persatuan. Tidak ada perpecahan, tidak ada pengkotak-kotakan, tapi semua satu. Itulah doa Tuhan Yesus dalam manifestasi. Nah, Mazmur 133 itu hidup rukun itu indah. Hidup rukun itu menjadi berkat bagi sesama. Hidup rukun itu mengeluarkan aroma yang wangi bagi setiap orang yang dekat dan kenal. Jadi hidup rukun itu indah, baik. Hidup rukun itu adalah dambaan setiap insan di dunia ini. Apakah saudara, teman-teman, anak-anakku sudah rukun dengan kakak berani, rukun dengan tetangga? Itu adalah gambaran hidup indah. Baik, ya, yakin saya kita semua suka hidup rukun. Benar ya anak-anak saya? Siapa di sini nggak suka hidup rukun? Yang jahil sama adiknya, yang jahil sama temannya, itu tidak baik. Oke, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang diminta oleh Allah dari semua orang yang percaya kepada Kristus dan menerima keselamatannya ialah kasih yang setia. Jadi kasih itu jangan hanya batas kata, tapi dia ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Ya kan? Kasih ini menuntut sikap hati yang begitu menghormati dan menghargai Allah. Jadi kalau ciri orang yang punya kasih, dia santun dan sopan. Jadi anak-anak di kelas 7, kalau kau anak Tuhan, santun dan sopan. Kalau saya sudah kirim materi dan sudah kau dengarkan, balaslah. Terima kasih saya sudah dengarkan materi. Ya kan, Tuhan memberkati, itu anak baik. Nah, jangan cuek, kau baca, kau rek tapi nggak bilang oke terima kasih Tuhan berkati Ya, karena kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak baik, anak-anak yang siap nanti menjadi orang-orang hebat, harus sopan dan santun. Setiap materi yang saya kasih kirim selalu buat terima kasih saya sudah baca, Tuhan memberkati. Saya mau kalimat itu yang nanti ada. Terima kasih saya sudah dengar materinya dan Tuhan Yesus memberkati ya Itu indah kali kalimat enak bacanya, enaknya dan enak baik ya. Oke, kasih kita kepada Allah haruslah kasih yang sepenuh hati dan yang menguasai seluruh diri kita. Kasih kepada Allah meliputi kesetiaan, keterikatan kepada pribadi terhadap dia, terhadap Tuhan Yesus ya. Lalu beriman, punya ketaatan kepada Allah lewat rajin ibadah, rajin berdoa dan baca Alkitabnya. Nah, kalau kalian dalam belajar agama ini ya tidak respect, tidak respon, saya rasa kalian tidak memiliki kasih. Kenapa? Kasih itu tadi kan taat, kasih itu setia, taat itu tunduk, mereka lembut, sopan. Jadi kalau kalian sudah mendapat sebuah materi dari guru, balaslah dengan kalimat terima kasih ya saya sudah terima. Tidak hanya materi agama ya anakku, materi-materi dari materi lain pun bilanglah terima kasih Miss, sudah terima materinya, sudah saya baca. Terima kasih ya. Itu ciri anak Tuhan. Nah, kasih Allah itu untuk kasih agape. Kasih Allah kepada manusia adalah kasih agape namanya. Yakni kasih yang tidak pernah mengharapkan balasan ya. Kasih itu tidak terbatas kata wacana tetapi semua karya nyata, tindakan atau action. Jadi dalam Alkitab kalau Allah atau Tuhan Yesus punya domba 100 lalu 99 bersama dengan dia, kira-kira hilang satu tersesat. Apa tindakan Tuhan? Tuhan Yesus meninggalkan 99 dan mencari yang terhilang, yang satu tadi. Nah, kalau dia yang dapat yang satu itu, maka dia sangat sukacita. Lihat gambar di samping, ini domba yang hilang tersesat ditemukan. Tuhan merawatnya dengan baik, memeluknya begitu rupa dan dengan merawatnya dengan cinta. Nah, kasih Allah itu tindakan, kasih Allah itu luar biasa, kasih Allah itu dahsyat ya. Tuhan memberkati kalian. Hukum kasih. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengenalkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa dan pikiran serta kekuatanmu. Jadi kalau kau nakku mengasihi Tuhan, dengar ini. Kalau kau mengasihi Tuhan, maka segenap hatimu belajar sekuat
tenagamu kau akan belajar. Kenapa? Belajar adalah ibadahmu kepada Tuhan. Dan kasihilah juga sesamamu sama seperti engkau menjaga dirimu sendiri. Lalu kau bertanya, siapa sesamaku? Satu kelasku, satu markaku, satu gerejaku? Bukan. Sesamamu adalah setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui engkau. Maka tadi dalam hidup kemajemukan kita bisa membangun kerjasama dengan siapapun. Sampai jumpa anakku di pertemuan selanjutnya. Jagalah hubungan kita dengan sesama, hargailah sesamamu, jaga sikap dan toleransilah, hormati sesamamu dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dan kiranya Tuhan memberkati. Siapapun temanmu, siapapun sesamamu, mulakulah ya menjadi anak santun dan sopan. Tuhan memberkati kalian semua, dan kiranya Tuhan memberikan pemahaman baru buat kalian. Semangat belajar, khususnya menjelang PTS. Belajar materi semua yang kita sudah sharekan dibaca ulang, karena kita akan melakukan PTS. Nah, untuk nilai PTS keterampilanmu, maka engkau rekamlah ya nilai PTS ya keterampilan. Rekamlah engkau sedang berdoa untuk negara, keluarga, bangsa negara, keluarga sekolah. 3 topik ini doakan, rekam, kirim rekamannya sama saya. Inilah nilai keterampilan PTS. Segera, saya berharap sebelum PTS minggu depan kalian semua sudah kirim tugas keterampilan melalui video, mengirim waktu kalian berdoa buat bangsa negara, keluarga dan sekolah kita. Videokan, durasi 2-3 menit, kirim ke selnya. Itulah nilai keterampilan buat yang bagus dan baik, karena ini nilai kenaikan kelas. Tuhan memberkati kalian. Aku selamat pagi dan